Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Angel, tapi kali ini ada yang beda loh. Adik-adik pada tahu nggak nih hari ini Kak Angel ditemenin sama siapa? Halo adik-adik, nama kakak Kak Agnes. Hari ini Kak Agnes mau nemenin Kak Angel dan juga kalian buat sekolah minggu di pagi hari ini. Dan sebelumnya Kak Agnes mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Pasti baik dong Kak, kan kalian selalu melindungi adik-adik yang ada di rumah. Iya bener banget tuh Kak Angel. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Dan semoga di hari ini adik-adik semangat mengikuti ibadah. Nah Kak, kira-kira hari ini kita mau ngapain aja nih? Aduh, mau ngapain ya Kak Angel ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Pokoknya hari ini kita mau seru-seruan bareng nih. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga pasti nanti ada aktivitas yang sangat seru banget. Wah, itu pasti seru banget ya Kak. Nah, adik-adik, karena Tuhan selalu mencukupkan kita dan Tuhan selalu melindungi kita, jadi kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan kita tidak boleh lelah untuk selalu memuji nama Tuhan. Untuk itu, kita akan memujikan Jangan Allah. Adik-adik, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa nih. Adik-adik di rumah jangan lupa ya tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
kita akan memuji nama Tuhan nih. Kita memujikan apa ya Kak Agnes? Aduh, apa ya? Aku juga lupa nih Kak Angel. Enggak. Mari kita mujikan satukanlah hati kami. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kak Desi harap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai untuk membaca firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, puji dan terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus sehingga kami dapat merenungkannya, terlebih lagi kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan dari kuasa dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Desi mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah ada yang masih ingat nggak tentang cerita sekolah minggu yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, ada ya. Kalau gitu ceritanya tentang apa yuk? Ya, benar banget, cerita yang minggu lalu diceritakan bahwa Tuhan memelihara hidup umat Israel. Di mana pada waktu itu umat Israel sedang berkemah di padang gurun Sin, di mana padang gurun itu kan sulit untuk mendapatkan makanan, tetapi Tuhan terus memelihara kehidupan orang Israel, di mana Tuhan menurunkan embun, yang embun itu ketika menguap rasanya menjadi manis seperti roti, dan orang Israel menyebutnya dengan mana. Oke, itu cerita minggu lalu. Kalau gitu cerita minggu ini apa ya Kak Desi? Nah, ada yang tahu? Nah, untuk cerita yang minggu ini masih melanjutkan cerita di minggu yang lalu, yaitu tentang bangsa Israel.
dengan judul Jangan Meragukan Kasih Tuhan. Oke, kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya. Yang belum bisa baca boleh langsung panggil kakak atau mama papahnya di rumah untuk membantu membacakannya. Oke, kalau gitu kita buka Alkitab kita dari Keluaran 17. Oke, Keluaran itu perjanjian lama atau baru ya? Oke, benar, perjanjian lama. Kita buka dari Keluaran yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dengan judul perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, itu pembacaan Alkitab tentang di Masa dan di Meriba. Dan untuk lebih jelasnya, Kak Desi akan memutarkan sebuah video dari channel Getsemane. Adik-adik simak dengan baik ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Adik-adik, setelah kita bersama membaca Alkitab tadi, kemudian juga melihat video yang telah diputar, kita tahu ya adik-adik kalau ternyata bangsa Israel itu sedang ngambek. Ya, ngambeknya kenapa ya Kak Desi? Ya, mereka ngambek karena kesulitan untuk air minum, mereka kehausan. Ya, ngambek itu apa sih Kak Desi? Nah, ini di sini pasti yang suka ngambek tahu ya ngambek itu apa. Ngambek itu suka marah, suka mengeluh, kemudian bersungut-sungut. Kalau minggu yang lalu udah diceritakan tuh sama kakak kalau ngambek banyak contohnya. Misalnya nih di rumah cuman ada tempe, sedang lapar, mengeluh sama mamahnya, "Loh kok makannya cuma tempe?" Kemudian kalau dapat tugas, apalagi nih yang tugas online-nya banyak ya, "Duh kenapa tugasnya susah sekali, nggak mau ngerjain ah." Dan masih banyak lagi contohnya. Kalau ngambeknya sekali, 2 kali, itu masih wajar ya adik-adik. Tapi kalau ngambeknya kayak bangsa Israel yang sampai 4 kali, atau mungkin adik-adik yang di rumah kadang suka ngambek tiap hari, wah itu baik nggak ya? Pasti itu nggak baik ya. Ngambek kan nggak baik, apalagi terus-terusan. Itu namanya tuman adik-adik. Kak Desi, tuman itu apa sih Kak Desi? Tuman itu bahasa Jawa yang artinya kebiasaan atau keterusan. Ngomong-ngomong tentang ngambek nih adik-adik, Kak Desi punya sebuah cerita. Oke. Nah, adik-adik, Kak Desi punya sebuah cerita nih. Judulnya adalah tentang keledai pengeluh. Alkisah, pada waktu itu ada seekor keledai adik-adik. Keledai ini dia suka mengeluh. Keledai ini bekerja pada seorang petani yang baik hati. Kata si keledai, aku tidak suka pekerjaanku. Aku harus bangun pagi hari. Apalagi aku harus bangun lebih pagi daripada ayam berkokok. Aku harus mengangkat beban sayuran, buah-buahan setiap harinya ke pasar. Sungguh melelahkan. Padahal aku ingin tidur dari pagi sampai sore hari. Keledai ini adik-adik mengeluh tidak hanya 1 kali. Tiap hari dia terus mengeluh adik-adik. Dia merasa kalau setiap harinya itu pekerjaannya semakin berat dan semakin berat. Pak Tani melihat nih kalau keledainya kenapa mengeluh terus. Pak Tani menjadi jengkel. Padahal Pak Tani itu memberikan beban setiap harinya itu sama. Tidak pernah menambah beban, setiap hari ditambah bebannya tidak pernah. Pak Tani juga merasa sudah merawat keledai ini dengan baik, memberi makan dengan baik, merawatnya, bahkan menempatkannya di kandang yang bersih. Karena Pak Tani jengkel, dia berniat untuk menjual keledai ini kepada seorang temannya. Nah, Pak Tani mempunyai teman adalah seorang pengulit hewan. Nih, Pak Tani menemuinya dan berkata, "Bro, kamu mau nggak membeli keledaiku?" "Kenapa?" "Aku sedang membutuhkan keledai." "Iya, keledaiku mengeluh terus mengeluh. Semoga saja dengan bekerja denganmu dia tidak lagi mengeluh. Dia tidak suka bekerja denganku, padahal aku sudah merawatnya dengan baik." Akhirnya keledai itu dibeli oleh si pengulit hewan. Sesampainya di tempat kerja si pengulit hewan, adik-adik tahu apa yang terjadi? Keledai ini tetap saja mengeluh. Ujarnya, lebih baik aku bekerja pada Pak Tani. Di sini aku harus mengangkat beban kulit hewan yang beratnya jauh lebih berat dibandingkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau buah dan sayur itu kan baunya segar, sedangkan kulit hewan, baunya sungguh tidak enak." Kemudian Pak pengulit hewan ini juga jengkel adik-adik melihat keledai yang kerjanya malas-malasan dan suka mengeluh.
Akhirnya pengulit hewan ini juga berniat untuk menjualnya kepada temannya. Akhirnya Pak pengulit hewan ini menemui temannya yang bekerja sebagai penambang batu bara. Ini dia bapak si penambang batu bara. Kemudian kata si pengulit hewan ini, "Hai, aku mau menjual keledaiku. Kamu sedang membutuhkan keledai tidak?" "Ya, saya sedang membutuhkan keledai." "Kenapa kamu menjualnya?" "Keledai ini adalah keledai yang suka mengeluh, belum lagi kerjanya malas." "Kamu tidak apa-apa dengan keledai ini?" kata si penambang batu bara ini. "Ya, tidak apa-apa, aku sudah biasa menangani keledai yang seperti itu. Apabila kulihat dia bekerja dengan malas, akan kucambuk dia." Wah, akhirnya si keledai itu jadi dibeli oleh si penambang batu bara ini. Adik-adik juga tahu apa yang terjadi. Sampainya bekerja dengan si penambang batu bara ini, keledainya kembali mengeluh, katanya, "Hah, sungguh tidak enak bekerja dengan penambang batu bara. Lebih baik aku bekerja dengan pengulit hewan atau dengan Pak Tani. Di sini aku harus mengangkat batu bara yang sungguh sangat berat, belum lagi jaraknya begitu panjang, sangat jauh. Aku tidak suka bekerja dengan penambang batu bara." Ketika keledai ini mengeluh, penambang batu bara melihatnya. Dia tidak suka melihat keledai yang mengeluh dan malas-malasan. Akhirnya si bapak penambang batu bara ini mengambil cambuk dan mencambuk si keledai ini. Nah, adik-adik, sekian cerita tadi tentang keledai. Ternyata dengan mengeluh itu tidak baik ya. Yang pertama, merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, Kak Desi mau katakan buat adik-adik yang di rumah, sekali lagi jangan suka ngambek, jangan suka marah, jangan suka mengeluh. Karena dengan ngambek mengeluh tadi, itu merugikan diri sendiri dan juga membuat hati mama dan papa yang di rumah sedih. Selain itu juga membuat hati Tuhan sedih. Emangnya di sini ada yang ingin membuat mama dan papahnya sedih, terlebih hati Tuhan sedih? Pasti nggak ada kan? Nah, untuk itu adik-adik harus menjadi anak yang baik, yang taat dan tidak boleh mengeluh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Mbak Desi percaya mama papa kalian sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik, terlebih Tuhan yang telah memelihara kehidupan adik-adik. Untuk itu kita mau tutup firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Kau perbolehkan kami mendengarkan firman hari ini. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang tidak suka mengeluh, yang tidak lagi ngambek. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian sekolah minggu hari ini firman-Nya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana nih firman Tuhan yang disampaikan Kak Desi tadi? Pasti seru kan? Ada yang ngantuk gak nih? Wah, pastinya nggak ada yang ngantuk dong Kak Angel. Kan firman-nya kan sangat seru. Wah, bener juga ya Kak, kan adik-adik kita juga pada semangat-semangat nih. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh mengeluh nih adik-adik. Karena kalau kita mengeluh, kita akan membuat hati orang tua dan hati Tuhan juga menjadi sedih loh. Jadi kita tidak boleh mengeluh dan tidak membuat hati Tuhan dan hati orang tua sedih. Itu Kak Agnes. Oh ya benar itu Kak Angel. Jadi kita harus selalu bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Karena jika kita mengeluh nanti Tuhan Yesus akan sedih, begitu pula dengan orang tua kita. Wah, bener banget tuh Kak. Nah adik-adik, setelah ini kita akan aktivitas loh. Aktivitas kali ini akan dipimpin oleh Kak Eni dan Kak Tita. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kita. Masih ingat gak ya sama kita? Nah ini masih ingat gak? Kak Eni, kalau nggak ingat kita kenalan lagi aja nih. Ayo. Nah kenalin, nama aku Kak Tita. Nama aku Kak Heni. Nah aktivitas hari ini kita mau ngapain ya Kak? Nah untuk aktivitas kali ini kita akan menggambar dan juga mewarnai. Kita akan menggambar hewan yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Desi. Hewan apa ya itu? Apa ya tadi?
keledai. Nah, kita akan menggambar keledai. Untuk bahan dan alatnya kita memerlukan apa aja ya Kak Tita? Untuk bahan dan alatnya cukup mudah nih adik-adik. Yang pertama adik-adik siapkan yaitu kertas, kemudian yang kedua alat tulis, yang ketiga pensil warna ataupun krayon. Nah, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Ya, yang pertama kita mau menggambar, kita harus siapkan dulu kertas gambarnya. Dan jangan lupa alat tulisnya. Nah, di sini Kak Hani pakai spidol. Adik-adik bisa menggunakan pensil atau ballpoint. Yang pertama kita membuat badan dari keledai. Lalu disambung ke kaki. Nah, Kak Tita, kaki keledai ada berapa sih? Kak Hani, kaki keledai itu ada 4. Jangan salah gambar ya Kak Hani. Oke, Kak Tita. Nah, ini udah ada 4. Lalu lanjut ke ekor. Kemudian kita gambar kepalanya ya adik-adik. Jangan lupa telinganya. Ini kita kasih campur. Kita buat matanya ada 2. Dan juga hidung. Nah, udah jadi nih adik-adik. Sekarang kita tinggal mewarnai. Untuk warnanya kali ini akan menggunakan warna coklat. Nah, adik-adik bisa menggunakan warna kesukaan adik-adik ya.
Untuk mulutnya, Kak Hani akan mewarnai menggunakan warna kuning. Sudah selesai nih adik-adik. Kak Tita, Kak Hani sudah selesai menggambarnya. Wah, adik-adik gimana nih yang di rumah? Udah selesai belum gambarnya? Coba Kak Hani mau lihat gambarnya Kak Tita dong. Nah, Kak Hani, Kak Tita itu juga udah nyiapin gambar loh. Jadi, ini gambar Kak Tita. Wah, bagus ya. Iya dong. Nih gambarnya Kak Hani. Nah, adik-adik gimana? Mudah kan gambarnya? Mudah dong, Kak Tita. Oh iya, jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan foto gambar ini ke guru-guru wilayah adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Tita udah nggak sabar nih mau nempel gambarnya Kak Tita. Karena Kak Tita udah nggak sabar, kita pamit dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana nih aktivitasnya dari tadi yang sudah diperagakan oleh Kak Eri dan Kak Tita? Adik-adik menggambarnya bisa apa enggak? Wah, pasti bisa dong Kak Angel, kan adik-adik di rumah kan pada pintar, pasti gambarnya bagus-bagus dan juga unik nih. Wah, bener banget tuh Kak, kan adik-adik di rumah pada pintar-pintar, jadi pasti gambarnya pada bagus-bagus nih. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik pada siapin persembahannya ya. Nah, setelah persembahan, nanti uang persembahannya bisa diserahkan kepada orang tua masing-masing yang nantinya akan dikumpulkan saat ibadah minggu. Nah Kak, kita akan memujikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk mengiringi persembahan kali ini.
Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari persembahan kita ini kita bawa dalam doa sekaligus doa penutup. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhanku atas berkat-Mu di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan uang persembahan. Kiranya Engkau menyucikan uang persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati bagi saudara kami yang membawa uang persembahan ini, kiranya Engkau berikan berkat ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau memberkati ibadah kami, meskipun secara online ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menyudahi ibadah ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus selalu mendukung, mendoakan, dan menghibur teman-teman kita yang sedih. Dan juga jangan lupa kita harus selalu memberikan semangat. Dan untuk lagu penutup, mari kita pujikan Mentega dan Roti.